Oh, ini Danau Undri. Ramai ya? Ya pasti sih, karena Universitas Riau atau Undri ini adalah salah satu kampus di Provinsi Riau yang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1962. Kampus ini memiliki banyak sekali fakultas yang beralamat di Jalan Kampus Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Gak salah sih, kampus Undri ini adalah salah satu kampus yang nomor 2 terbesar di Indonesia. Dari banyaknya fakultas di sini, kira-kira di mana ya fakultasku? Itu sepertinya mahasiswa Universitas Riau. Mereka tahu nggak ya fakultasku di mana? Mau nanya, malu, ragu. Tanya nggak ya? Ragu tapi takut. Dek. Saya kak. Iya, sini. Lagi ngapain, Dek? Ini kak, saya mau nanya. Saya bingung nih mau cari fakultas saya di mana. Emang mau lulus di fakultas apa? Fakultas Teknik kak. Oh. Lu nggak tahu kami siapa? Ya. Oh, nggak tahu kak. Soalnya saya baru lulus kemarin. Oh, teknik. Yaudah, yuk kita ke gedungnya. Oh, ini gedung Fakultas Teknik yang biasa disebut Gedung C itu. Tapi kenapa dia disebut Gedung C kak? Nah, karena bentuknya C. Alah. Nah, Fakultas Teknik di Undri ini ada 5 jurusan. Teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik sipil, dan juga arsitektur. Dengan 15 prodi, 7 untuk sarjana, 5 untuk diploma, dan 3 untuk magister. Nah, kamu prodi apa? Saya TPK kak. Oh, TPK, berarti teknik kimia. Ayo kita ke gedung TPK. TPK kan? Nah, ini gedungnya. Kamu boleh masuk kak? Boleh dong, kan aku anak TPK. Oh, jadi ini yang TPK. Iya, TPK ini Dek, baru. Baru satu di Indonesia. Berdirinya tahun 2018. TPK memiliki banyak fasilitas. Ada ruang koordinator, admin, ruang dosen, dan juga ada ruang meeting. Ada 6 kelas dan juga ada ruang magang. Pakai di CTMP aja, kan lebih gampang dan lebih murah. Enggak, chemical aja. Kita kan teknik. Hah? Alasan macam apa itu? Udahlah, di CTMP aja. Enggak mau, chemical aja. Biar hasilnya bagus. Di CTMP. Chemical. Di CTMP aja. Chemical aja. Apa?
ini, kami disuruh pilih tugas project, PCTMP atau chemical. PCTMP nggak sih lebih bagus, kan lebih gampang dan murah. Ya murah sih ya, tapi kalau hasilnya biasa itu buat apa? Chemical aja sekalian. Kan lebih gampang. Chemical aja bagus. Kak, emang bisa tempe sama chemical itu apa sih? Oh iya, masih ada yang ngekor rupanya. Iya. Maba TPK ya. Maba ya? Mau di-spill nggak materinya? Boleh tuh, spill dong Kak. Di dalam proses pembuatan kertas ini ada 3 proses. Pertama itu ada mekanikal, PCTMP, dan chemical. Jadi tadi kita ada sebut chemical kan? Proses pembuatan pulp secara kimiawi atau chemical pulping melibatkan penggunaan bahan kimia untuk memisahkan serat kayu dari komponen lignin dan hemiselulosa. Proses pulp ini menghasilkan pulp yang lebih bersih dan lebih cocok dalam berbagai produk jenis kertas. Pertama adalah pengambilan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dapat bervariasi tergantung hasil yang diinginkan dan ketersediaan bahan baku di daerah tersebut. Kedua adalah pencacahan atau chipping. Dalam proses ini kayu dipotong menjadi potongan-potongan kecil yang disebut sebagai chips atau sepit kayu. Pada proses ini dia menggunakan mesin khusus yang disebut sebagai disc chipper. Proses ketiga adalah pemasakan atau cooking, di mana serat kayu akan dimasak dengan larutan kimia seperti natrium hidroksida atau natrium sulfida dalam proses craft pulping, atau menggunakan campuran kimia lainnya dalam metode sulfide pulping. Tujuan dari pemasakan ini adalah melunakkan lignin, suatu zat perekat antar serat kayu. Keempat adalah pemisahan serat dan larutan lignin. Setelah proses pemasakan, larutan lignin dan zat-zat terlarut lainnya dipisahkan dari serat kayu. Proses ini dilakukan dengan cara menyaring atau mesin sentrifugasi. Dan hasil daripada serat kayu yang telah dipisahkan dari larutan lignin tersebut disebut dengan bubur pulp. Adalah pemutihan atau bleaching. Ini opsional ya, di mana bubur pulp akan menjalani proses pemutihan dan pengurangan sisa warna. Nah, bahan-bahan kimia yang biasa digunakan adalah hidrogen peroksida dan natrium hipoklorit. Adalah pembersihan dan pemurnian atau yang disebut dengan cleaning dan refining. Pada proses ini, pulp dibersihkan dari zat-zat terlarut lainnya dan dilakukan penghalusan dengan proses refining agar menghasilkan kualitas serat yang lebih bagus. Terus terakhir adalah pengeringan. Pulp yang telah dibersihkan akan dikeringkan dan dihaluskan. Di pulp ini dikeringkan dengan metode yang sesuai seperti cylinder dryer. Proses kimia seperti calf pulping atau sulfate pulping menghasilkan pulp yang lebih kuat dan lebih bersih dibandingkan dengan proses mekanis. Pulp ini biasanya digunakan untuk berbagai jenis produk seperti kertas tisu, kertas koran, dan juga kertas tulis. Namun, proses ini memiliki kelemahan yaitu biaya produksi yang biasanya lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan sekitar yang signifikan karena penggunaan daripada bahan-bahan kimianya. Proses chemical pulpingnya deh. Betul. Nah, untuk CTMP biar Kak Yolanda aja yang jelas. Bisa sih, tapi... Oh ya, sama. Aku nih. Iya, ayo. Kita jelasin tentang BCTMP. Oh, BCTMP, boleh. Oke, jadi BCTMP itu Bleach Chemi Thermomechanical Pulp yang prosesnya menggunakan mekanik juga kimia. Proses pembuatan pulp secara BCTMP atau Bleach Chemi Thermomechanical Pulp yaitu variasi dari CTMP yang melibatkan langkah-langkah tambahan untuk memutihkan pulp dan mencerahkan hasil produk akhir. Proses pertama adalah proses pemilihan bahan baku. Proses dimulai dengan pemilihan kayu yang sesuai. Jenis kayu yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi produk akhir. Proses kedua yaitu penghancuran secara mekanis atau mechanical pulping, di mana kayu dihancurkan secara mekanis sehingga menghasilkan serat-serat kasar menggunakan disc flay debarker, di mana kulit kayu juga akan terkelupas. Nah, pada proses ini serat-serat tersebut masih mengandung lignin dan warna asli dari kayu tersebut. Proses ketiga adalah proses penyaringan dan pembersihan atau screening and cleaning. Serat-serat yang dihasilkan dari penghancuran mekanis disaring dan dibersihkan dari kotoran dan partikel lainnya yang biasanya menggunakan alat pressure. Keempat, yaitu
yaitu pemutihan atau bleaching, di mana pulp yang sudah bersih kemudian menjalani proses pemutihan dengan menghilangkan warna dan meningkatkan kecerahan. Nah, pada proses ini bahan kimia pemutihan digunakan itu hidrogen peroksida atau natrium hipoklorit. Proses kelima adalah peningkatan kecerahan atau brightness enhancement. Dalam BCTMP juga dapat melibatkan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan kecerahan pulp setelah proses pemutihan. Ini bisa melibatkan penambahan bahan kimia dan proses khusus untuk mencapai kecerahan yang diinginkan, seperti hidrogen peroksida dan natrium hipoklorit. Proses keenam yaitu pemurnian dan pemisahan. Serat-serat kasar yang dihasilkan dari proses penghancuran secara mekanis dapat melewati proses pemurnian untuk meningkatkan kualitas dan ukuran serat yang diinginkan. Nah, pada proses ini dapat melibatkan refining yang lebih halus untuk menghasilkan pulp yang lebih halus. Dan yang terakhir adalah proses pengeringan, yaitu pulp yang telah diputihkan dan dimurnikan dikeringkan menggunakan alat pengering yang sesuai, biasanya menggunakan silinder. TMP ini memiliki hasil produk yang lebih baik dibandingkan kemikal, namun masih di bawah kemikal. Dengan kata lain, standar di antara keduanya. Nah, keuntungannya itu lebih ekonomis dalam proses pembuatannya dibandingkan kemikal. Nah, itu dia proses BCTMP. Sudah paham belum, Dek? Agak sih Kak, tapi intinya kalau menggunakan kimia secara keseluruhan tanpa menggunakan mekanikal dalam prosesnya, sehingga menghasilkan pulp yang bersih dan berkualitas untuk kertas penting serta kertas cetak. Sedangkan BCTMP menggunakan proses mekanikal dan kemikal dengan penambahan bleaching untuk menghasilkan kertas standar antara mekanikal dan kemikal, namun masih bagus untuk produk kertas cetak dan kemasan serta harga yang lebih ekonomis. Betul. Cocok nih jadi anak TPK. Nah, itu dia. Yuk kita balik. Wah, keren juga, banyak proses, banyak hasil. Gak seperti di pikiranku, ternyata membuat kertas itu sangat rumit. Jadi bangga masuk teknologi pulp dan kertas.